Bayangkan padang pasir yang luas, terik memecah langit, dan debu yang mengepul ketika ribuan pasukan mulai bergerak. Di kejauhan, terdengar gemuruh langkah gajah Persia yang menggetarkan tanah. Para prajurit Muslim menatap dengan ketegangan yang bercampur tekad. Itulah hari ketika perang Qadisiyah meledak, salah satu pertempuran terbesar dan paling menentukan dalam sejarah Islam. Di tengah barisan kaum muslimin, tampak sosok panglima besar Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi, pemanah ulung yang dijuluki singa di perang Uhud. Namun hari itu, ia tidak berada di punggung kuda atau memegang pedang. Ia sakit keras, hanya mampu memimpin pasukan dari atas sebuah rumah tinggi, memberi komando dan arahan dengan pandangan tajam, mengawasi jalannya perang. Di seberang sana, pasukan Persia berdiri seperti lautan manusia. Panji-panji berwarna gelap berkibar, dan barisan gajah perang tampak seperti tembok bergerak. Mereka adalah kekuatan superpower dunia, kekaisaran yang telah berdiri ribuan tahun, yang kini hendak dihadang oleh kaum muslimin yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Inilah panggung besar sejarah. Namun dari balik pertempuran yang maha dahsyat ini, terdapat satu kisah yang tak banyak diketahui orang. Kisah tentang seorang laki-laki, seorang pejuang, sekaligus seorang pemabuk. Namanya Abu Mihjan Ats-Tsaqafi. Dan pada hari itu, takdir akan mengubah hidupnya selamanya. Sebelumnya, yuk bersolawat pada Nabi Muhammad setiap kali namanya disebut. Semoga Allah melimpahkan kasih sayang dan keberkahannya pada Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Mihjan bukanlah laki-laki biasa. Dia dikenal sebagai penyair berbakat, penunggang kuda pemberani, dan prajurit yang tak gentar menghadapi musuh. Namun di balik semuanya, ia memiliki satu kelemahan yang menghancurkan hidupnya. Dia peminum khamr. Berulang kali ia dihukum. Berulang kali dia disuruh bertaubat. Berulang kali ia menyesal. Namun rasa candu itu kembali menyeretnya. Ketika pasukan Islam berkumpul di Qadisiyah, bersiap menghadapi Persia dalam perang terbesar generasi itu, Abu Mihjan justru kedapatan melakukan perbuatan yang memalukan. Dia mabuk lagi. Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima tidak ingin kekacauan kecil ini mengganggu semangat pasukan. Dia berkata dengan tegas, "Ikat dia, penjarakan dia. Jangan sampai dia mencoreng barisan kaum muslimin." Maka Abu Mihjan ditahan, tangan dan kakinya dirantai. Dari celah-celah tempat ia dikurung, ia bisa melihat pasukan sedang bersiap di kejauhan. Ia mendengar takbir berkumandang, derap kuda bergema, dan pedang disarungkan. Hatinya hancur. Dia menangis dalam kesendirian. Ia bicara pada dirinya sendiri. "Celakalah aku. Para pahlawan pergi berperang, sementara aku terikat oleh dosa-dosaku sendiri. Ya Allah, dosa apakah ini hingga aku terhalang berjihad di jalan-Mu?" Hari pertama pertempuran dimulai. Pasukan Persia menurunkan gajah-gajah besar mereka. Barisan kaum muslimin terpecah. Banyak kuda yang ketakutan melihat binatang raksasa itu. Para pemuda yang belum pernah melihat gajah perang berlari mundur ketakutan. Dari balik kurungan, Abu Mihjan mendengar teriakan,
dentingan pedang, dan takbir yang mengguncang langit. Semakin lama suara itu semakin dekat dan semakin keras. Dia gelisah, mondar-mandir, memegang rantainya, menunduk, menangis, lalu menatap langit. Hari kedua pun demikian. Perang makin sengit. Pasukan Persia makin beringas. Dan di hari ketiga, perang mencapai puncaknya. Gajah-gajah Persia maju lebih dalam, memukul barisan kaum muslimin hingga berantakan. Sa'ad bin Abi Waqqas yang berada di atap rumah melihat pasukannya terdesak. Dia memberikan instruksi, namun tubuhnya terlalu lemah untuk turun berperang sendiri. Abu Mihjan tak tahan lagi. Dia memanggil istri Sa'ad bin Abi Waqqas yang posisinya dekat dengan dirinya. Perempuan solehah itu bernama Salma. Dengan suara parau dia berkata, "Wahai Salma, demi Allah, lepaskanlah aku. Izinkan aku berperang. Jika aku gugur, itu adalah tebusan bagi diriku. Jika aku selamat, aku akan kembali sebelum seorang pun menyadarinya." Salma memandangnya ragu. Ia tahu Abu Mihjan adalah pejuang sejati. Tapi dia juga tahu lelaki itu punya kebiasaan yang buruk. Namun hatinya luluh melihat air mata dan ketulusan seorang yang ingin memperbaiki dirinya. Akhirnya dengan suara lirih ia berkata, "Aku lepaskan engkau, tapi ingat, kembalilah setelah perang usai." Salma kemudian membuka tali-tali rantai itu, dan di detik itu juga, seorang laki-laki yang terikat oleh dosa mendapatkan kesempatan hidup terbesarnya. Begitu rantainya jatuh, Abu Mihjan seperti berubah menjadi angin. Ia mengambil senjatanya, lalu berlari menuju kuda milik Sa'ad bin Abi Waqqas. Seekor kuda perkasa bernama Al-Balqa yang terkenal cepat dan kuat, dan biasanya hanya ditunggangi oleh panglimanya sendiri. Tanpa ragu, Abu Mihjan melompat di atas punggung. Ia merapikan sorban, mengikat tombak, dan dengan suara takbir yang lantang, dia menerjang ke arah medan perang. Ketika ia memasuki barisan, pasukan muslim yang terdesak tiba-tiba melihat pemandangan yang membuat mereka terkejut. Seorang penunggang kuda yang luar biasa cepat, bergerak seperti kilat, melompat ke kanan dan ke kiri, menembus barisan Persia, memukul pasukan gajah, menebas infanteri, dan menerjang seakan-akan dia tidak mengenal rasa takut. Dia mengubah arah pertempuran. Para prajurit berseru, "Siapa dia? Dari mana datangnya? Demi Allah, belum pernah kita melihat penunggang seperti itu." Dari kejauhan, Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas melihat aksinya dari atas atap rumah. Dia menyipitkan matanya lalu berkata, "Tunggangan itu Al-Balqa. Dan cara dia bertarung, jika bukan karena Abu Mihjan sedang kukurung, aku pasti akan bersumpah itu adalah dia." Sementara itu, Abu Mihjan semakin dalam masuk ke jantung pertempuran. Setiap tebasannya membuka ruang, setiap teriakannya membangkitkan semangat kaum muslimin, dan setiap gerakannya membuat pasukan Persia goyah. Pada hari itu, seorang pemabuk menjadi singa Qadisiyah. Sore menjelang, matahari mulai turun, dan setelah pertempuran panjang yang melelahkan, kaum muslimin berhasil memukul mundur Persia. Gajah-gajahnya tumbang,
Barisan infanterinya kacau, pasukan penunggang kudanya terpukul mundur. Hari itu adalah salah satu kemenangan terbesar dalam sejarah Islam. Namun di balik kegemilangan itu, ada satu sosok yang diam-diam kembali ke tempat pengurungan, melepaskan pelindung kepalanya, dan mengikat dirinya sendiri. Tidak ada yang mengetahui apa yang dia lakukan kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat suasana perang mereda, saat mendengar laporan dari istrinya bahwa dia telah melepaskan Abu Mihjan, dia terkejut, lalu segera menuju tempat pria itu ditahan. Dan di sanalah dia melihat sebuah pemandangan yang membuatnya terdiam. Abu Mihjan duduk kembali dalam kurungan. Rantai sudah melingkar, wajahnya basah, tubuhnya penuh debu perang, dan matanya menatap Sa'ad tanpa sedikit pun kebohongan. Sa'ad bin Abi Waqqas mendekat, menatap dalam wajah laki-laki itu dan berkata, "Demi Allah, engkaulah penunggang kuda yang kulihat tadi." Abu Mihjan menunduk. Dengan suara lirih dia menjawab, "Aku kembali seperti janjiku. Aku tidak ingin engkau menanggalkan amanahmu atas diriku. Engkau adalah pemimpin dan aku hanyalah seorang hamba yang berdosa." Sa'ad bin Abi Waqqas terdiam. Dia melihat kejujuran itu. Ia melihat tekad itu. Ia melihat air mata penyesalan. Akhirnya Sa'ad berkata dengan suara yang sulit dia tahan, "Demi Allah, setelah apa yang kulihat darimu hari ini, aku tidak akan mencambukmu lagi karena khamr. Mulai hari ini, kau bebas dari hukuman itu." Mendengar itu, Abu Mihjan menangis. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit dan berkata, "Demi Allah, mulai hari ini, aku tidak akan menyentuh khamr selamanya." Itu bukan sumpah biasa, dan ia menepati janjinya seumur hidup. Dari seorang pemabuk yang terjatuh berkali-kali, menjadi salah satu penunggang kuda paling legendaris dalam sejarah Islam, kisah Abu Mihjan mengajarkan kita bahwa tidak ada manusia sempurna. Setiap orang memiliki kelemahan, dan setiap orang punya kesempatan untuk bangkit kembali. Allah membolak-balikkan hati siapapun yang Dia kehendaki. Bahkan orang yang dianggap buruk hari ini bisa menjadi pahlawan terbesar besok hari. Jangan remehkan orang yang sedang bergulat dengan dosanya. Mereka mungkin sedang diproses untuk menjadi cahaya masa depan.